mengancam untuk bekerja sama dengan RRC dan Rusia. Maka kita bisa bertemu dengan Presiden Cina dan kemudian Presiden Rusia. Demikian. Artinya ancaman dong yang harusnya diberikan oleh Indonesia ketika tadi Profesor mengatakan bahwa harusnya bertemu dengan Presiden Cina dan juga Rusia juga. Ini artinya ancaman. Betul. Ancaman agar Amerika Serikat mau mengendalikan Israel untuk menghentikan serangan. Misi Jokowi adalah penyelesaian Palestina dan penghentian serangan Israel ke Gaza, namun dalam kalimat jawaban dari Joe Biden, tak ada sepatah kata pun bicara Palestina dan Gaza, malah bicara cuaca, bicara Bali dan kerjasama bilateral, maka wajar jika strategi Indonesia harus menemui Rusia dan Cina. Coba dengarkan jawaban Joe Biden berikut ini, yang tidak mau menjawab tentang materi inti menyangkut Palestina dan serangan Israel ke Gaza yang melanggar aturan tentang hak sipil. Bapak Presiden, selamat datang Pak. Selamat datang di Gedung Putih. Kita sudah bersama-sama selama beberapa tahun dan senang sekali Bapak bisa ada di sini pada hari ini. I'm grateful for the hospitality you showed me in Bali, and we're delighted to have you here. Saya berterima kasih untuk keramah-tamahan Bapak kepada saya waktu berada di Bali dan bersyukur untuk kesempatan untuk bisa membalas sedikit keramah-tamahan Bapak. Today we're talking about taking our relationship to launching the highest possible level of cooperation. Hari ini kita meningkatkan hubungan kita ke tingkat tertinggi dengan berbicara mengenai kemitraan yang tertinggi. A comprehensive strategic partnership. Yaitu kemitraan strategis komprehensif. This will mark a new era between the relationships between the United States and Indonesia. Dan across ini, the board, affecting everything. Dan ini menandai era baru dalam kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam segala hal. It includes enhancing security cooperation, particularly maritime security. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kerjasama kita dalam hal keamanan, khususnya keamanan laut. And it includes expanding our work together to build a secure and resilient supply chain. Dan khususnya adalah untuk termasuk di dalamnya adalah memperluas kerjasama kita dalam membangun rantai pasokan yang aman dan tangguh. It includes deepening our collaboration to combat the climate crisis. Termasuk pula kolaborasi kita yang lebih dalam untuk menanggulangi krisis iklim. You know, I've told you this before, but Indonesia is a critical player, critical in clean energy transition of the world. Saya sudah singgung hal ini sebelumnya bahwa Indonesia adalah pemain yang penting di dalam transisi energi bersih. And we're also going to continue to work with ASEAN to advance a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. And I want to thank you, and I mean this sincerely, I want to thank you for your leadership on ASEAN this year. I really do. Kami juga akan terus bekerja sama dengan ASEAN untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, aman, dan makmur. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk kepemimpinan Bapak di ASEAN tahun ini. As we mark nearly 75 years of cooperation between our nations, I'm of the view our partnership is stronger than it's ever been and going to continue to get stronger. Ketika kita memperingati hampir 75 tahun hubungan antara kedua negara kita, kemitraan kita makin kokoh. I'm looking forward to our conversation today and to our cooperation with APEC Summit in San Francisco later this week. Saya menantikan percakapan kita hari ini dan kerjasama kita di KTT APEC di San Francisco minggu ini. As we used to say in the place I worked a long time, the United States Senate, I yield the floor to my friend. Dan sebagaimana yang sering saya katakan ketika saya berada di Senat Amerika Serikat, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak. It is an honor for me to fulfill the Halo, invitation. salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat wajar sekali jika Profesor Hikmahanto Juwana itu mengusulkan agar Pak Jokowi itu mendekati RRC dan Rusia. Ketika ditanya, berarti itu ancaman? Iya, ancaman tentu, ancaman tidak dalam bentuk persenjataan. Mengapa demikian? Karena ternyata Joe Biden itu tidak
menjawab sama sekali tentang usulan Pak Jokowi mengenai penyelesaian masalah Palestina dan gempuran Israel terhadap jalur Gaza. Yang dia bahas hanya masalah keamanan laut, kerjasama pasokan, kolaborasi krisis iklim, transisi energi, kerjasama Pasifik, kepemimpinan Pak Jokowi di ASEAN, 7 tahun kemitraan Amerika dengan Indonesia yang semakin kokoh, dan berbicara juga tentang KTT APEC di San Francisco minggu ini. Ya sekitar itu pembicaraannya. Padahal yang ditekankan oleh Pak Jokowi adalah masalah Palestina dan serangan Israel kepada jalur Gaza yang tidak berperi kemanusiaan. Dan ini negara pertama yang boleh kita acungi jempol ya, Pak Jokowi itu merupakan negara pertama yang berbicara dengan Amerika Serikat masalah penyelesaian Palestina dan Israel di dalam masalah tahun ini. Tak ada jawaban dari Presiden Amerika Serikat tentang serangan Israel ke Gaza. Wajar jika Presiden Jokowi kelak minta bantuan ke Rusia dan China. Konon media massa di Amerika sedang ramai memberitakan usulan Jokowi tentang penghentian serangan Israel ke Gaza, namun Joe Biden tidak merespon dalam kata-kata sambutannya, malah bicara kerjasama iklim dan bilateral. Tentu saja hal ini akan jadi perhatian para calon presiden yang akan datang. Ini negara lain belum ada, oleh sebab itu wajar mungkin kalau Joe Biden sama sekali tidak meresponnya karena harus dibicarakan dulu di internal, mungkin begitu. Paling tidak semua calon presiden tahun 2024 sudah menyaksikan perjuangan Pak Jokowi dan menjadi bahan untuk presentasi dalam debat nanti atau dalam dialog nanti.